Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita senantiasa terus bersalawat kepada beliau sehingga mudah-mudahan kita diangkat menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana berkat semua hidayah Allah Subhanahu wa taala dan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama melangkahkan kaki ke tempat ini yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi catatan amal baik di hadapan Allah dan insya Allah akan Allah berikan hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melanjutkan pengajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini walaupun dalam suasana yang sangat sepi. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara tentang Quran surat Al-Kafirun. Hafal semua, Bu? Bu? Hafal betul? Kang coba yang ini. Ngap. Yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Quran surat Al-Kafirun yang akan coba kita ketengahkan dalam pengajian dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tentang Quran surat Al-Kafirun, ulama tafsir sudah jumhur ulama sudah sepakat bahwa Quran surat Al-Kafirun dalam runtutan Quran itu ada di nomor surat yang ke-109 ya. Banyaknya ayat dalam Quran surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Kalau kita masih melikpek itu apa ya? Rada susah menghafal surat Al-Kafirun, maka menurut sebagian ulama itu akan susah kita menghafal Quran surat yang lain. Maka kalau kita ingin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafal Quran surat-surat yang lain, upayakan yang pertama kita mencoba menghafal Quran surat Al-Kafirun. Maka insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan abud lagi Bu ya. Kalau lagi baca Quran surat Al-Kafirun itu. Nah, Quran surat Al-Kafirun itu
ulama tafsir sepakat bahwa ini surat diturunkan di Mekah, sehingga dinamakan dengan surat Makkiyah yang ayatnya terdiri dari 6 ayat yang di dalam Al-Quran disimpan atau disusun di dalam urutan surat nomor 109. Lalu bagaimana asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dari Quran surat Al-Kafirun ini diriwayatkan dalam sebuah penjelasan dalam tafsir Al-Bahru Al-Muhit menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah, itu kan beliau banyak sekali tantangannya dari kafir Quraisy, kafir-kafir jahiliyah, banyak sekali tantangannya, sampai-sampai saking kafir Quraisy itu khawatir Islam menyebar cepat, maka tokoh-tokoh kafir Quraisy mengiming-imingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya, mendakwahkan Islam atau menyebarkan Islam. Dengan apa kafir Quraisy mengiming-iminginya? Mereka mengiming-imingi Rasulullah pertama dengan jabatan, yang kedua dengan perempuan, bahkan kata penjelasan di sini dikatakan Rasul ditawari setengah kota Mekah akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa jawab Rasulullah? Seandainya kafir Quraisy menaruh matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, maka Rasulullah tidak akan mungkin menghentikan dakwahnya untuk menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan baik. Itu asbabun nuzul, sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Pertama, Rasulullah diiming-imingi terus, mau diberikan harta, mau diberikan wanita, mau diberikan kedudukan. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diiming-imingi dengan sesuatu oleh kafir Quraisy, hingga suatu ketika kafir Quraisy mengutus tokoh-tokohnya untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan agar Rasulullah dan kafir Quraisy bersama-sama menjalankan ibadahnya. Halo. Jadi Rasulullah ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, agar kita itu hidup rukun bersahabat, kata kafir Quraisy kepada Rasulullah, sekarang kita bagi deh 1 tahun ajaran kamu yang dijalankan, 1 tahun lagi ajaran kami yang dijalankan, tapi semuanya ikut. Artinya kafir ibadah, ngikut gaya Islam, terus orang Islam ngikut gaya orang kafir. Maka itu di situ jawab Rasulullah tidak mungkin dijalankan, sehingga turunlah Quran surat Al-Kafirun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, kenapa Quran surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab tentang pertanyaan dan keinginan kafir Quraisy yang ingin menggabungkan agama Islam dengan agama yang tidak Islam. Maka turun Quran surat Al-Kafirun. Al-Kafirun turun di Mekah, di makna sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Ayatnya terdiri dari 6 ayat. Lalu apa keutamaan dari Quran surat Al-Kafirun? Ini mungkin diantaranya. Keutamaan Quran surat Al-Kafirun dijelaskan di dalam berbagai hadisnya, Pak.
Yang pertama, Quran surat Al-Kafirun itu menguatkan tauhid orang yang beragama Islam. Agar kuat keimanan kita, jangan sampai kegoda dengan yang lain, maka dawamkanlah membaca Quran surat Al-Kafirun. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali hari dan menutup hari dengan senantiasa membaca Quran surat Al-Kafirun. Ini Rasulullah yang keimanannya sudah terjamin di hadapan Allah. Apalagi kita harus lebih memperbanyak membaca Quran surat Al-Kafirun agar akidah dan keimanan kita senantiasa terpelihara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali hari dan menutup hari dengan membaca Quran surat Al-Kafirun. Ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fi rak'ataini qabla subhi, melakukan sholat sunnah sebelum subuh yang 2 rakaat, wa ba'dal maghrib, dan setelah sholat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah membuka hari dan menutup hari dengan cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Kapan membacanya? Rasulullah ketika sholat qobliyah subuh, beliau senantiasa membaca Quran surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Itu qobliyah subuh. Kadang-kadang ini maknanya dia dikatakan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini Rasulullah katakan bahwa salah satu faidah, fadilah, keutamaan dari Quran surat Al-Kafirun adalah terpeliharanya tauhid dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking pentingnya Rasulullah tidak pernah ketinggalan ketika mengawali hari dan menutup hari dengan membaca Quran surat Al-Kafirun di dalam qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ini prakteknya buat kita tentunya. Rasul sudah mencontohkan, maknanya seperti itu, ya. Maknanya seperti itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan membaca Quran surat Al-Kafirun. Makanya sering ada yang tanyakan, kenapa ya di masjid itu kok bacaannya Al-Kafirun sama Quran surat Al-Ikhlas. Ternyata dari sini keterangan agamanya. Dari sini jelas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti itu, membuka hari dengan qobliyah subuh, membaca Quran surat Al-Kafirun, menutup hari dengan ba'diyah maghrib dengan membaca Al-Kafirun dan Quran surat Al-Ikhlas. Maka insya Allah menurut hadis tersebut, orang yang senantiasa mendawamkan perbuatan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara tauhid dan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Elok boten qobliyah subuh.
Elok boten. Sing elok ya elok. Lah sing boten ya boten. Berarti lamun maqatan kam min alimin wal ilmu yal'anu. Berapa banyak orang yang berilmu tetapi tidak akan mendapatkan syafaat dari ilmunya kalau dia tidak mengamalkannya. Sudah tahu begitu pentingnya qobliyah subuh, tapi kita tidak melaksanakan qobliyah subuh, maka berarti ilmu yang masuk ke kuping kita di akhirat akan melaknatnya. Na'udzubillah subhanahu billahi min dzalik. Ustaz, saya mau qobliyah subuh tetapi saya nggak hafal surat Al-Kafirunnya, gimana? Ya tidak apa-apa dengan surat yang lain. Ini mah kita berbicara tentang fadilah. Ini mah berbicara tentang keutamaan. Masya Allah. Mangga. Kalau mau salat fajar itu apa ada salat yang khusus dibacanya? Sama salat sunnah duha itu kan wasamsi sama duha gitu. Oh gitu. Ini ulama itu mengatakan yang namanya sholat fajar itu pertama ada yang mengatakan itulah qobliyah subuh. Ada lagi yang mengatakan sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sholat subuhnya itu sendiri. Ada yang lagi mengatakan sholat fajar adalah sholatul isyraq. Jadi ada 3. Kalau begitu yang mana Ustaz? Semuanya betul karena itu ada keterangannya. Yang penting kita pelaksanaannya. Kalau begitu bacaannya ada nggak yang khusus? Ya, ada nggak yang khusus? Misalkan Rasulullah mencontohkan kalau kita sholat fajar atau termasuk juga qobliyah subuh, fadilahnya membaca Quran surat Al-Kafirun. Kalau sholat duha ya diupayakan kita hafal surat Ad-Duha. Ya tidak apa-apa. Ustaz, saya mah nggak baca sama sekali, boleh tidak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Allahu akbar. Beres, tidak apa-apa. Saya. Nggih boten apa-apa. Ya, nggih boten apa-apa. Karena kalau membaca Quran surat yang lainnya itu bukan dari rukun sholat. Bukan. Tetapi kalau kita tidak membaca Quran surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia sholatnya tidak membaca Quran surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita sholat sendirian, bacaannya masih ngawur, maka itu mardud di hadapan Allah, tertolak. Bacaan kitanya masih ngawur. Ngawur gimana Ustaz? Misalkan ya bacaannya tajwidnya nggak masuk, mahorijul hurufnya apalagi misalkan, pokoknya masih ngaco, kitanya sholat sendirian. Maka itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak sempurna untuk surat Al-Fatihahnya. Disitulah barangkali kenapa Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah itu di situ. Kenapa? Karena kalau sudah bermakmum, maka bacaan imam itu sudah menutup dari bacaan yang bermakmum. Ustaz, saya bacaannya cuma begini bisanya. Kalau kita tidak belajar, maka salahnya kita dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terus belajar, ada pengajian datang, ada taklim datang, mudzakarah sendiri bisa, kita belajar di jalan, maka itu insya Allah tidak jadi persoalan. Rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Muhid ya. Jadi tidak ada bacaan khusus. Ini mah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u
fi rak'ataini qabla subhi wa rak'ataini ba'dal maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadisnya nomor hadis yang 7304. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, utamanya ketika kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, awali dengan membaca Quran surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bahkan untuk qobliyah subuh itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengerjakannya, Rasul katakan dalam sebuah hadis, saya ambil ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza syakatal muadzinu minal adzan li sholati subhi wa bada subhu raka'a raka'atainil khafifataini qabla an tuqama shalah. Rasulullah senantiasa melaksanakan itu. Dan apa bacaannya? Khafifataini, yang ringan itu, jangan panjang-panjang ketika kita baca salat qobliyah subuh. Ini mah datangnya belakangan ke masjid tuh biasanya tuh sholatnya kayu terus ujungnya makan nyambung-nyambungan, sini baru beres datang lagi, dianya qobliyah lagi, yang ini beres datang lagi qobliyah lagi, yang ini baru beres baru datang lagi. Lalu kapan mau mulainya sholat subuhnya? Ya kan? Makanya Rasulullah katakan khafifataini, yang enteng apa bacaannya, jangan panjang-panjang. Ini qobliyah subuh bacaannya Quran surat Yasin misalkan. Nah, itu berarti kan menghambat pelaksanaan waktu yang lain. Diupayakan, disunahkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan utamanya ini karena kaitan dengan kita keutamaan membaca Quran surat Al-Kafirun tadi, ya. Terutama dimulainya itu pada saat kita melaksanakan qobliyah subuh. Bahkan Rasulullah katakan raka'atal fajri, apakah Pak RT? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. 2 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, yakni qobliyah subuh atau qobliyah fajar tadi, 2 rakaat sebelum subuh dengan membaca pertama, rakaat pertamanya Al-Kafirun, yang keduanya Al-Ikhlas, maka ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menilainya pekerjaan tersebut lebih bagus daripada dunia dan semua isinya. Allahu Akbar. Berarti begitu tingginya pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mas sholatnya kita laksanakan, bacaannya ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Al-Kafirun dan Quran surat Al-Ikhlas. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Yang kedua, keutamaan dari Quran surat Al-Kafirun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang senantiasa mendawamkan Quran surat Al-Kafirun akan dilepaskan dari sifat nifaq dan juga dijauhkan dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Pak Bu, kita kadang-kadang gak kerasa kemusyrikan datang kepada kita itu. Ya Kang Wahid lagi nonton TV aja, kemusyrikan itu muncul. Maka kalau kita mendawamkan baca ini, insya Allah Allah akan restore dan Allah akan lepaskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari mana ini sumbernya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, di sini dikatakan, idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun. Ini kita lakukan membaca Quran surat Al-Kafirun itu akan dijauhkan dari sifat nifaq dan musyrik. Rasulullah lakukan ketika Rasul mau berangkat ke tempat tidur. Ayun sare ternyata, Masya Allah. Di sini dikatakan, idza awaita ila firasyaka faqra'u qul ya ayyuhal kafirun,
hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza awaita, apabila kalian mau pergi ke tempat firasaka, tempat tidur kalian, faqra'u, maka bacalah." Baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Di sini dikatakan hatta tamurru bi akhiriha, sehingga sampai kepada ujung suratnya. Maka Rasulullah katakan, fa innaha, maka orang yang membaca Quran surat Al-Kafirun ketika mau tidur, bara'atun minasyirki, dia akan dibebaskan dari sifat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayun wenten malih sing ditagih. Katuran. Belum makmum nih. Makmum. Imam salat jahar. Jahar. Baca Fatihah yang menurut yang tajwid kurang adalah kurang bagus lah buatnya. Kotor. Iya, saya jadi kurang bagus, saya lihat tajwidnya benar lah. Yakini gitu ya. Apa kula terus milih saos makmum atau pribadi? Kotor nggih. Masya Allah. Abot nggih pertanyaannya. Balik Pak, gitu. Begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memasang standar, memasang apa ya, syarat-syarat untuk seseorang menjadi imam. Yang pertama, dia yang paling fasihah. Fasihah itu apa? Tentu dari makhrajnya, tentu dari tajwidnya. Sudah fasihah dia, diturunkan lagi, dia yang paling sepuh. Yang paling sepuh itu apa? Yang paling banyak umurnya. Bilang tua mah jangan deh. Paling banyak umurnya. Sudah itu siapa lagi? Yang dia paling lama bermukim di tempat itu. Ya, jadi itu ukurannya. Pertama fasihah, yang kedua dia sudah paling sepuh, yang ketiganya dia paling lama tinggal di tempat itu. Kalau tidak ada, baru yang lain naik, yang lain naik, yang lain naik. Ketika kita bermakmum, misalkan ini sih insya Allah di Cigading, masya Allah, apalagi di KRT 01 insya Allah pasti ya KB, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mah kalau ada seperti itu, kita kadang-kadang di perusahaan gitu ya, kamu itu ya, di perusahaan tuh kadang-kadang begitu tuh keadaannya. Maka itu kalau kita bisa memperingatkan, lakukan. Kalau tidak bisa, kalau kita yakini bahwa itu salah, maka kita harus munfarid, keluar dari barisan. Itu maknanya. Kalau kita yakin bahwa itu jauh dari kaidah bacaannya. Itu seperti itu. Biasanya itu di komplek-komplek, di masjid-masjid perusahaan itu seperti itu, ya. Kenapa akhirnya kan kalau di perusahaan itu suka ngundang yang khotib, yang ngaji itu, kenapa? Karena memang kurangnya sumber daya di situnya, gitu kadang. Satu lagi, Ustaz. Mangga. Kadang-kadang imam itu pas-pas apa ya bahasa gimana ya? Kalau begitu, lama gitu. Itu balik lagi, kita gimana? Bingung ya. Nggih. Masya Allah. Sudah berapa putaran itu begitunya? Iya. Kemarin mungkin di ibu-ibu juga ada yang bertanya begitu ya. Jadi ketika sholat kadang-kadang was-was muncul. Was-was syaitan, sebenarnya dari setan ya. Ya. Bagaimana kita kalau begitu? Usolli fardhul maghrib salah rakaat mustaqbil qiblati ada lillahi taala, atau ada imam lillahi taala, Allahu akbar. Sudah itu ulang lagi gitu. Ulang lagi. Masya Allah. Yaitu was-was bina syaitan. Makanya ada tipsnya katanya itu, ditepuk boy sama kita. Cuk, jadi tepuk. Itu satu. Kalau kita yang mengalami seperti itu bagaimana? Pertama, ketika mau sholat itu kan disyariatkan
kita membaca Quran Falaq bin Nas. Satu. Lalu kemudian kata Rasulullah, setan itu datang menggoda manusia menyusup. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi was-was itu muncul entah itu dari setan, juga bisa datangnya dari manusia. Maka menurut satu riwayat ada yang namanya setan honjab. Maka harus bagaimana? Rasulullah mensyariatkan kita meludah ke sebelah kiri, ya. Tapi saya sering sampaikan, awas meludahnya kalau lagi makmum. Ini mah meludah lagi usoli fardhul maghrib, Allahu akbar, usir kurang sempurna kayaknya kita, balik maning usoli fardhul maghrib, Allahu akbar, balik maning. Maka itu sudah was-was masuknya. Maka sudah pastikan insya Allah sempurna sholat kita, Allahu akbar. Tapi sebelumnya baca Falaq bin Nas. Saya sampaikan kemarin di pengajian ibu-ibu, pertama Falaq bin Nas, yang kedua kita disyariatkan, disunahkan membaca Allahumma inni afdhalama tuti ibadah kasolihin. Nah, baru di situ kita samping ke kiri, meludahnya jangan. Kita cuma isyarah saja, ya, isyarah saja. Bagaimana kalau seperti itu tadi kejadiannya, seperti yang ditanyakan, dianya was Allahu akbar, pulang balik. Maka kalau sudah melebihi 3 kali, maka tarik saja dia, sudah ganti sama kita. Harus seperti itu, karena itu akan mempengaruhi barisan yang lainnya. Itu maknanya, ya, harus seperti itu. Kadang-kadang betul saya merasakan, ya, di perkantoran, di perusahaan tuh kayak begitu kadang-kadang. Tapi kalau di lingkungan itu sudah tidak ada, insya Allah tidak ada. Ini mah biasanya yang itu tuh seperti itu. Beda kalau was-was dengan grogi atau hati-hati, berbeda. Ya, kalau was-was itu udah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Makanya ukurannya kita harus punya. Kalau sudah melebihi 2 kali, saya mau pol di hati bahwa ini pasti sudah sempurna saya. Itu maknanya seperti itu. Itu Kang Wid, ya, yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, kadang-kadang di situ, ya. Jadi tadi diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin dilepaskan dari sifat nifak itu apa sih? Munafik. Sifat munafik itu adalah nifak, ya, munafik. Sementara Rasulullah katakan, atau Al-Quran pun mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfal, sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keraknya api neraka. Naudzubillah, subhanallahi min dzalik. Rasulullah katakan, alamatul munafiqu salasun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 hal. Kalau kita ingin dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 sifat ini, idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia bohong. Ngomong apa baik, orang pernah ngepas, dilebih-lebih baik. Bohong kecil, bohong besar. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia diundang tanpa rukhsah yang menurut agama dibenarkan, dia tidak menepati, dia tidak memenuhi, maka itu tanda munafik. Ya. Lalu wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya maka dia akan khianat. Itu adalah tandanya. Kalau kita ingin dilepaskan dari sifat-sifat tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dawamkan ketika mau tidur senantiasa membaca Quran surat Al-Kafirun. Banyak kan ya, Rasulullah bahkan mau tidur itu banyak ininya, Bu, ya, akhlakiyahnya, ya. Rasulullah kalau mau tidur apa dulu yang pertama, Bu? Ayo. Tuh.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum di hadapan Allah kalau mau tidur pertama tidak pernah ketinggalan baca Quran surat Al-Kafirun. Itu tadi hadisnya. Yang kedua, Rasul kalau mau tidur senantiasa tidak pernah ketinggalan untuk berwudu. Kita pernah nggak ayun sare wudu kering? Hah? Inggih kan? Padahal Rasulullah kalau mau tidur wudu dulu. Masya Allah, ini dijelaskan di sini. Masya Allah. Idza ataita matju'aka fatawaddu'a wudu'aka lis-shalah summa taji ala sikikal aiman. Rasulullah kalau mau tidur itu tidak pernah ketinggalan berwudu. Terus beliau tidurnya itu miring ke sebelah kanan. Kalau kita tidur merongkol lah, bisa pemaning kan? Ngeringkuk lah, ngeringkel ning ngarepan TV, ngedakok, napa malih? Masya Allah. Padahal Rasulullah katakan ini, idza ataita, kalau kamu ingin madja'aka, pergi ke tempat tidurmu, fatawaddu'a, maka berwudu kamu. Fatawaddu'a, maka berwudu kamu, wudu akal sholat, seperti kamu berwudu mau sholat. Masya Allah. Ya, Rasulullah katakan, summat toji, kemudian berbaringlah kamu ala sikikal aiman, dalam tulang rusuk sebelah kanan, berarti miring. Maka ini hayat tidurnya Rasulullah untuk mencegah tadi, agar kita dihindarkan dari sifat munafik, agar kita dihindarkan dari kemusyrikan kepada Allah. Perbanyak baca Quran surat Al-Kafirun, Rasul tidak pernah ketinggalan. Lalu kemudian perbanyak kita senantiasa berwudu. Tahu kita mah kadang-kadang harap sholat di wudune, kadang-kadang iki asar wis lah tahan bae tekan magrib engko kadang-kadang kita mah ya kang wit ya ku bae ta wis batal ora ya kita kan batal ora ya wis ora lah kadang-kadang kita, padahal Rasulullah seperti ini merintahkannya. Masya Allah, ya di sana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul ya melaksanakan itu. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan dilepaskan dari sifat-sifat nifak dan musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak perbuatan atau hayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, pertama tadi baca Quran surat Al-Kafirun, lalu kemudian memperbanyak berwudu ketika mau tidur. Itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terkena penyakit kemusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dilanjut boten ini teh. Terus nggih, spekulasi. Dilanjut boten. Lanjut ya. Nah, lalu kemudian apa kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun? Pak, Bu, tadi Quran surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Ayat yang pertamanya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Sapun apa balik bayu. Lapat atau kalimat yang pertama ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun. Sing artine niku katakanlah wahai Muhammad. Ini hitobnya kepada Rasulullah, tetapi praktiknya ketika Al-Qur'an menyuruh kepada Rasulullah, hitop kepada Rasulullah, maka otomatis ini pun khitab kepada yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang yang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang
orang yang kafir. Saya mau tanya, ya di sini, apa sih kafir itu? Susah ya, gampang-gampang susah Ustaz juga. Apa coba ini? Apa kafir niku? Qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang yang ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kata kafir di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 525 kali. Kalau tidak percaya silahkan nanti datang ke rumah dihitung. Buka Qur'annya. Kalimat kafir diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 525 kali. Ya, itu maknanya. Arti dari kafir bermakna dalam Quran surat Al-Kafirun tadi itu adalah ini berasal dari bahasa Arab, kata awalnya adalah kafir. Lalu jamaknya apa? Kang Pak RT. Jamaknya. Kalau dari kafir maka kuffar. Ya, kuffar. Artinya apa? Kuffar itu adalah menolak atau menutup, mengingkari atau tidak menerima. Itu adalah kafir. Jadi wahai orang-orang yang menolak apa? Tauhid kepada Allah. Wahai orang-orang yang menolak apa? Menolak Al-Qur'an. Wahai orang yang menolak apa? Menolak Rasulullah sebagai nabi terakhir. Maka itu dikatakan kafir. Orang yang ingkar terhadap tauhid kepada Allah, orang yang ingkar terhadap tauhid terhadap Al-Qur'an, orang yang ingkar terhadap tauhid terhadap Rasulullah, maka itu kafir, masuk kategorinya. Bisa dikatakan. Nah, makanya di dalam kitab Safinatun Najah, saya yakinlah sudah pernah baca kita kitab Safinah ya. Dalam Safinatun Najah dikatakan yang namanya kategori kafir itu ada 4. Ini yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Ya, ini dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan kafir itu ada 4 macam. Yang pertama kafir syirik, yakni kafir ingkar. Ingkar terhadap apa? Ingkar terhadap keesaan Allah, ingkar terhadap kenabian Rasulullah, ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka kalau ada di antara kita ana sing ngaku nabi, ana sing ngaku-ngaku derbe wahyu, wenten malih sing ngaku-ngaku utusan Allah, maka itu sudah keluar dari agama Islam. Karena Islam pondasi dasarnya umpama rumah pondasinya apa? Pertama keesaan Allah, tauhid. Di mana adanya? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu adanya dalam Quran surat Al-Ikhlas. Sementara tauhid ibadahnya ada dalam Quran surat Al-Kafirun. Itu tauhid ibadah kita di situ. Jelas maknanya, ya. Karena di sini dikatakan tidak mengakui keesaan Allah. Itu yang termasuk dalam kategori kafir yang dimaksud dalam Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama adalah kafir musyrik, yakni kafir yang ingkar terhadap ketauhidan. Allah itu satu, Allah itu ahad, tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah adalah nabi terakhir. Yang ketiga, tidak ada Al-Qur'an, tidak ada kitab suci setelah Al-Qur'anul Karim. Itu pondasinya. Maka kalau orang sudah tidak mengakui itu, dia termasuk dalam kafir musyrik. Kafirnya ingkar. Ini dalam kitab Safinatun Najah. Yang kedua, ada lagi dalam kitab tersebut dijelaskan makna kafir dalam Quran surat Al-Kafirun itu adalah kafirnya kafir juhud. Tadi kafir musyrik, ada kafir juhud. Napa niku kafir juhud? Yakni orang yang mengenal Allah dengan hatinya namun tidak mengakui atau mengikrarkan dengan lidahnya atau dengan lisannya.
Contohnya siapa? Ini iblis laknatullah. Iblis itu termasuk dalam kafir juhud. Kenapa? Dia itu sebetulnya tahu Allah itu Maha Esa, tetapi karena disertai dengan kesombongan. Kenapa? Karena dia merasa iri terhadap Adam sampai tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa? Karena sombong. Maka ini adalah kafir juhud, iblis. Hati-hati, makanya orang yang ada sifat sombong di dalam dirinya, maka dia diumpamakan seperti iblis, setan laknatullah. Walaupun sebiji zarah ada di dalam hatinya sifat kesombongan, maka haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang bisa menimbulkan sombong bagi seseorang yang akan menyerupai sifat-sifat iblis itu, pertama dari fisik. Itu pasti akan muncul sikap kalau dia tidak memunculkan sikap tawaddu. Yang kedua dari sisi ilmu. Biasanya kalau dia berilmu akan muncul sifat itu. Kata Rasulullah SAW,